Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya akan berbagi sedikit tentang Nasdem. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sedari awal, Nasdem telah merupakan pentingnya menyeleksi siapa figur yang pantas untuk diusung sebagai capres, yang membuat elektabilitas partainya semakin anjlok akhir-akhir ini. Anies memang populer, tapi apakah seorang Anies cukup layak menjadi capres itu memerlukan kajian yang mendalam, pemirsa. Secara pribadi ya, saya menilai Anies bukanlah manusia yang cukup layak mendapatkan dukungan menjadi orang nomor satu di Republik ini. Mengingat banyak dosa warisan yang telah ditinggalkannya. Sebagai menteri, dia menjadi orang pecatat. Dan sebagai gubernur, dia hanya pandai geduprus, umprus. Sehingga Jakarta menjadi provinsi ibu kota yang tidak terurus secara serius. Dan sebagai seorang intelektual, Anies lebih banyak membual daripada memanfaatkannya untuk memperbaiki kondisi sosial dengan mempraktikkan simbiosis mutual terhadap masyarakatnya, pemirsa. Tapi jika menyangkut hal anggaran manajemen Pat Gulipat, dia memang pakarnya. Itulah kira-kira. Dan seorang Anies juga punya kedekatan dengan ex-HTI dan napiter, napi teroris. Itu pemirsa. Seharusnya Nasdem menyadari partainya itu bisa lolos parliamentary threshold tidak terlepas dari dukungan yang diberikannya kepada Bapak Jokowi dengan jargon pintarnya yaitu dukungan tanpa mahar. Walau bohong. Karena ya memang sudah menjadi rahasia umum bagaimana hengkangnya Nasdem dari koalisi pendukung pemerintah, pemirsa. Dengan membentuk poros baru yang mereka sebut dengan koalisi perubahan. Seperti saat inilah, yang tidak lain dikarenakan lolosnya jabatan posisi Jaksa Agung dari genggaman kader partainya. Banyak yang menilai kalkulasi politik Surya Paloh sebagai ketua umum telah menyingkapkan bahwa ambisi yang dimiliki Surya Paloh lebih besar dari keberadaan partainya sendiri. Konfidensi yang nyundul langit telah membuat Surya Paloh hilang kendali untuk bisa berpikir rasional dengan latar belakang potensi partainya yang minim. Ditambah kesombongannya mendeklarasikan figur capres yang bertolak belakang dengan karakter kepemimpinan Jokowi telah membuat elektoral partainya semakin anjlok signifikan. Sebagai partai modern dengan background nasionalismenya, Nasdem telah bersikap inkonsisten terhadap filosofi partainya sendiri yang mengusung jargon restorasi. Sehingga restorasi yang mengandung makna perbaikan, pemulihan atau perubahan seperti nama yang digunakan untuk poros koalisi yang digagasnya. Dicurigai oleh banyak kalangan yang mengatakan bahwa Nasdem sedang berupaya merubah apa yang telah dilakukan pemerintahan saat ini. Mengingat tokoh yang diusungnya memiliki gaya kepemimpinan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini yang tengah berjuang menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Sementara itu pemirsa, sang badut Yaman ini yang ekstasi karena dipicu mimpi besarnya untuk berkuasa, sibuk curi star dengan menebar pesona ke sana kemari. Ya, adiknya ya. Walau hal itu disanggah pihak Nasdem dengan mengatakan bahwa Anies saat ini sebagai orang biasa dan belum terdaftar sebagai capres. Apakah hal ini tidak bisa menjadi bukti bahwa Anies sedang berkampanye? Dan saat ini Nasdem sedang mengalami keterpurukan pemirsa. Disebabkan banyak elit dan kader partainya yang hengkang meninggalkannya. Hal ini menyiratkan secara jelas bahwa sebagai partai berbasis nasionalisme, Nasdem telah menjadi partai yang mengedepankan egoisme ketua umumnya sehingga ditinggalkan kadernya yang menganggap bahwa Nasdem telah mengkhianati platform partai yang begitu nasionalis. Menjadi al-kadriyem. Kabar terakhir, Nasdem telah ditinggalkan oleh dua elit partai yang memiliki pengaruh besar di internal partai, yaitu Enggar Lukita dan Siswono Judo Husodo. Setelah sebelumnya kan ditinggalkan sama Niluh Jelentik dan dua kader intinya keluar dari Nasdem. Terus terang, saya jadi curiga keluarga elit-elit Nasdem ini sangat erat hubungannya dengan sikap Nasdem yang
mengusung Anies sebagai baca presnya. Artinya bakal calon presiden lah ya. Yang kalau kita telisik lebih dalam, dukungan Nasdem terhadap Anies tidak mungkin berdiri sendiri. Saya menduga hal ini ditenggarai oleh oligarki yang ingin menjadikan Indonesia sebagai ladang untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya jika Anies menjadi presiden. Bukankah kedekatan Surya Paloh dengan beberapa pengusaha hitam yang menjadi mafia migas sudah menjadi rahasia umum? Gua sih tahu, makanya bagi teman-teman yang belum tahu biar tahu. Ya. Seperti Reza Khalid yang menjadi buronan negara bisa menghadiri gelaran acara Nasdem. Jos nggak? Mantap kan? Dan ipar Surya Paloh sendiri, Rosano Bara yang diduga telah merugikan negara sebesar 280 miliar dalam proyek pipanisasi di Pulau Jawa. Masih ingat? Jika hal ini benar, maka Indonesia akan menghadapi kondisi yang sangat-sangat genting. Hanya satu pilihan yang bisa kita lakukan. Menghancurkan Nasdem berarti menenggelamkan Anies Baswedan yang menjadi boneka oligarki dan wayang para badut-badut Yaman. Merdeka!